Satu lagu dari Carly Rae Jepsen dengan Hai sahabat Raka. Wow, hari ini cerah banget ya kira-kira semua sahabat Raka. Sahabat Raka, memang mungkin sahabat Raka pernah dengar sama ungkapan yang Semuanya sahabat Raka, halo, selamat hari Kamis yang cerah ceria ini. Sudah jam Sahabat Raka, ini yang ditunggu-tunggu dari tadi. Akhirnya Mariska sudah tersambung nih dengan akun official dari RSHS Bandung. Seperti yang Mariska udah bilang sama sahabat Raka tadi ya, Mariska bakalan bahas seputar RSHS dengan pelayanan prima nih ya. Ini Mariska sudah tersambung pagi hari ini dengan Dr. Nina Susana Dewi nih, selaku Direktur Utama dari RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung. Selamat pagi dokter. Selamat pagi Raka FM dan semua pendengar. Nah, pagi juga gak dok? Akhirnya kita bisa ngobrol-ngobrol langsung ya sama sahabat Raka juga ya. Walaupun kita masih lewat live Instagram nih dok ya, tapi nggak apa-apa, sahabat Raka dan sahabat Someah juga bisa langsung nonton ya, bisa langsung nyimak, bahkan bisa langsung bertanya nih ya. Tapi dok, ini ngomong-ngomong seputar RSHS dengan pelayanan prima nih ya, kalau dari judulnya sendiri nih, seperti yang kita tahu nih dok, kalau RSHS ini merupakan rumah sakit yang menjadi rujukan dari rumah sakit mana-mana, yang tentu pasti fasilitas dari RSHS ini lebih lengkap dari rumah sakit lainnya nih dok nih, karena selalu jadi rujukan dari mana-mana ya. Udah jelas lah kalau misalkan dari rumah sakit daerah ya, apalagi rumah sakit lainnya, berikut permasalahan apapun kesehatannya ini banyak banget nih dok yang akhirnya semuanya dirujuk ke RSHS nih ya. Tapi nih dok, kalau ngomongin pelayanan prima sendiri, khususnya di rumah sakit nih, ini memang apa sih mungkin dari penjelasan dokter, pelayanan prima itu sebenarnya apa nih dok? Ya, jadi rumah sakit itu kan memberi pelayanan pada pasien. Yang diharapkan dari pelayanan prima itu adalah kita bisa memberikan pelayanan yang sesuai dengan atau bahkan melampaui harapan dari pasien gitu. Jadi yang diharapkan oleh pasien itu X, kalau bisa kita melampaui dari X, jadi X plus gitu. Itu adalah prima. Jadi bukan hanya standar biasa, tapi kita harusnya memberikan yang lebih kepada pasien gitu. Siap. Dari yang seharusnya. Itu prima itu. Nah ya, karena seperti yang kita tahu, memang kalau pasien harus mendapatkan pelayanan yang prima tadi ya dok ya? Ya, harusnya iya. Jadi memang selama ini kami berkomitmen untuk terus memperbaiki diri, karena ini kalau tidak kalau tidak kena maka tidak sayang. Jadi saya nggak apa-apa cerita dulu keadaan Hasan Sadikin ya, Jadi Hasan Sadikin itu memang rumah sakit milik Pemkes, bukan milik Pemda, dan kami satu-satunya rumah sakit rujukan PPK 3 di Jawa Barat yang mengampu 20% penduduk Indonesia. Jadi bisa dibayangkan bahwa ini bukan masalah bagaimana effort seluruh masyarakat Jawa Barat kepada. Tentu ini harus dilakukan perubahan-perubahan, jadi perbaikan-perbaikan yang terus-menerus gitu untuk masyarakat. Dan karena kami sadar sekali bahwa Hasan Sadikin itu merupakan rumah sakit dengan peran yang sangat strategis bagi meningkatkan pelayanan masyarakat maupun mencapai target-target nasional, karena 20% ada di Jawa Barat gitu. Jadi ada beberapa upaya kami ingin menjadi pelayanan yang prima gitu. Siap ya. Dan ini ya tadi seperti yang Mariska tahu, yang kita tahu, sama dokter juga tadi udah ngejelasin nih ya, bahwa posisi RSHS sendiri ada di Jawa Barat. Terus masyarakat Jawa Barat sendiri tadi sekian persennya dari warga Indonesia yang benar-benar pada akhirnya seperti yang tadi sempat bilang juga bahwa RSHS jadi rujukan dari mana-mana nih ya sahabat Raka. Jadi memang yang namanya pelayanan prima ini pasti diutamakan nih di RSHS ya dok ya. Nah tapi kalau ngomong-ngomong seputar unsur dari pelayanan prima sendiri nih dok, khususnya di RSHS, unsurnya dari apa aja nih dok? Ya terima kasih. Jadi yang pertama memang kita harus berkomitmen dulu nih. Jadi dari atas sampai bawah harus berkomitmen bahwa
kita harus berubah gitu. Jadi kalau bisa keluhan itu tidak jadi menurun, kalau bisa zero komplain dan sebagainya. Tapi itu tentu memerlukan cara dan upaya yang keras ya. Jadi kita semua sudah berkomitmen untuk Hasan Sadikin mulai berubah. Dari mulai sikap kami sudah mempunyai tagline sekarang, namanya Somea HD Kasema. Jadi rumah RSA itu sekarang singkatan dari rumah sakit, S-nya Somea, H-nya HD, S-nya lagi Kasema. Jadi wah, keren. kita memberikan, jadi harus timbul empati pada pasien. Anggap pasien itu ibu saya, itu anak saya gitu, sehingga timbul empati itu dari tagline-nya seperti itu, dari sikap, bagaimana kita membuat mereka nyaman, seperti di rumah sendiri. Kemudian dari alur-alur pelayanannya kita persingkat dan sebagainya, IT kita perbaiki, termasuk juga sarana-sarana yang ada. Alhamdulillah akhir tahun 2020 ini kami mendapat bantuan sekitar 150 M dari pemerintah untuk mengadakan alat-alat canggih, sehingga sekarang alhamdulillah banyak alat yang baru-baru yang canggihnya di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Jadi kita mulai ingin berubah ke arah yang lebih baik gitu untuk melayani masyarakat gitu. Tuh ya. Udah mah nih Dok, kita juga tahu kalau RSAS ini banyak sekali fasilitas yang terbaik, ditambah lagi nih fasilitasnya. Wah, tambah terbaiknya ini ter kali ya ke belakangnya ya Dok ya. Tuh ya, jadi ini untuk sahabat Raka, jadi sebenarnya nggak usah jauh-jauh, rumah sakit dengan fasilitas terlengkap sebenarnya ada di Kota Bandung nih ya, ada di RSAS nih ya. Tapi Dok, tadi unsurnya udah nih ya. Ini kalau tujuannya sendiri nih dari pelayanan prima tersebut, khususnya untuk RSHS nih, tujuannya kepada masyarakat yang mungkin berobat atau juga yang tadi mungkin pengen mendapatkan fasilitas yang lengkap ya, yang diperlukan sama pasien nih. Ya, jadi untuk mempermudah pasien, sekarang pasien bisa daftar online. Jadi ada beberapa nomor untuk bisa online, bisa ke kontak center, bisa ke RSAS Go Mobile ya. Untuk menanyakan ada tempat tidur kosong apa tidak, juga kita bisa membuka rumah sakit online dari Play Store, jadi kelihatan di rumah sakit yang kosong berapa dan sebagainya. Kemudian juga dari alur kami di sini berupaya untuk, kan sekarang COVID nih, jadi pasien COVID dengan pasien tidak kami upayakan untuk mulai dipisah sejak masuk IGD, sejak masuk rawat jalan juga sudah dipisah. Jadi jangan takut untuk masuk ke rumah sakit Hasan Sadikin, karena walaupun banyak COVID tapi kami bukan rumah sakit COVID. Jadi yang non COVID pun kami akan lakukan dengan tetap optimal. Jadi dari alur kami perbaiki, kemudian kami juga banner-banner penjelasan-penjelasan bagaimana caranya untuk online, bagaimana caranya untuk mendaftar operasi dan sebagainya. Itu kami berikan beberapa banner di tempat-tempat yang khusus. Dan kami juga selain untuk pelayanan, kami juga ini sedang menuju ke BBM. Jadi kami ingin menjadi rumah sakit selain prima, kami ingin menjadi rumah sakit yang bebas dari korupsi dan birokrasi bersih melayani. Sehingga akan di mana-mana akan ada banner tidak ada calo. Jadi kalau ada calo laporkan pada kami. Kalau ada oknum-oknum itu laporkan. Jadi kami ingin membuat nyaman kepada masyarakat. Jadi, banyak perubahan yang ingin kami lakukan di rumah sakit. Wih, ini makin keren ya Dok ya. Apalagi yang tadi nih ngomongin soal calo ya. Bahkan kita juga mungkin sempat dengar beberapa waktu ke belakang kalau ke rumah sakit misalkan pengen pelayanannya diduluin atau dicepetin. Jadi bisa ada calo yang seperti tadi ya Dok ya. Tapi di RSAS tidak seperti itu sahabat Raka ya. Jadi ini sesuai yang akan saya ini. Akan saya kalau oknumnya itu adalah karyawan kami, akan saya tindak dengan tegas. Sudah ada beberapa orang yang kami keluarkan karena memang kebetulan bukan PNS, jadi pekerja harian yang kami keluarkan karena seperti itu. Jadi memang kami harus terus menjaga agar pasien itu tidak dibodohi dan tidak mengeluarkan uang yang tidak sesuai aturan. Tuh ya. Jadi betul sekali nih. Jadi untuk sahabat Raka, kalau misalkan berobat ke RSHS, misalkan ini yang menggunakan jalur umum ya Dok ya, seperti misalkan menggunakan biaya pribadi, tidak menggunakan lewat BPJS dan sebagainya nih ya. Jadi membayar sesuai dengan aturannya gitu. Jadi tidak lebih yang tadi karena memakai calo yang seperti itu gitu ya. Jadi tapi balik lagi ke masyarakatnya juga tetap harus mengikuti aturan juga ya Dok ya.
Tuh Iya. ya, seperti Iya, itu. betul. Iya. Nah, tapi kalau ngomongin kualitas nih dok ya, ini seperti yang kita tahu, kalau ngomongin kualitas RSAS sih dari tahun mana juga semuanya udah pada tahu nih dok ya, bahkan mungkin dari Mariska kecil, apalagi sekarang yang dengan zaman juga, teknologi juga, makin banyak perubahan, termasuk tadi dokter Nina juga sudah sampaikan nih ya dok ya, kualitas pelayanan Prima sendiri nih, seperti Ya. apa sekarang di RSAS? Ya, jadi kualitas pelayanan Prima itu bukan hanya alat, tapi juga SDM-nya. SDM-nya harus kompeten, harus profesional, dia harus bekerja sesuai dengan aturan SOP yang ada, harus dilaksanakan. Jadi lakukan yang tertulis dan tulis yang dilakukan. Gitu. Nah, Oke. Hasan Sadikin ini kebetulan memang mempunyai 124 subspesialis jenis, bukan dokternya ada 350, dokter spesialisnya ada 350. Kami mempunyai 124 jenis subspesialis. Jadi itu yang menandakan bahwa Rumah Sakit Hasan Sadikin dengan kompetensi yang begitu komplit gitu, termasuk alat-alat gitu. Jadi kompetensi SDM-nya juga memang ada di Rumah Sakit Hasan Sadikin di jam kerja. Kalau di luar jam kerja mereka bisa tersebar di Jawa Barat, tapi kalau di dalam jam kerja di Hasan Sadikin gitu. Siap ya. Tadi subspesialisnya memang kebilang banyak juga, karena sebelum-sebelumnya kalau di obrolan sehat setiap hari Rabu nih dok ya, sama beberapa dokter spesialis, ternyata masih ada subspesialisnya yang waduh banyak banget nih ya. Apalagi sekarang kalau misalnya kalau misalnya kan ada dokter anaknya ahli infeksi, atau ada dokternya ahli paru, tapi parunya paru apa gitu. Kalau itu IPD penyakit dalam, ada ginjal hipertensinya, ada endokrinnya, penyakit dalam tuh. Jadi macam-macam gitu. Itu ada di Rumah Sakit Hasan Sadikin memang. Siap ya. Bahkan kemarin juga sempat Mariska dengar ada beberapa fasilitas yang ada di gedung di RSAS ya, akan lebih baik lagi katanya dok ya, seperti di Gedung Anggrek ya dok ya, yang katanya beberapa bulan ini akan lebih bagus lagi katanya nih ya. Iya. Alat-alatnya sudah masuk, jadi kita sudah mulai menata. Jadi ini memang prosesnya harus perlu waktu, tapi insya Allah ke depan Hasan Sadikin harus lebih baik. Harus nih. Harus lebih baik ya. Siap, dan ini menjadi salah satu yang ditunggu juga nih sama sahabat Raka ya, baik itu mungkin emang karena lagi sakit, atau kalaupun enggak kayak kemarin yang sempat Mariska ngobrol nih dok, seperti untuk spesialis kulit kelamin sama bedah plastik nih ya. Ini juga ada sahabat Raka yang banyak sekali ya, yang mungkin berobat di spesialis yang tadi gitu, yang pengen pelayanan lebih prima lagi nih, karena sudah prima ditambah lagi jadi lebih prima dok ya. Nah dok ini memang memang agak sekarang itu karena tempat tidurnya 30% itu dipakai untuk COVID, sehingga ada jeda untuk mungkin ada beberapa pasien yang harus menunggu dulu karena tempat tidurnya tidak sepenuh seperti yang lalu. Kalau yang lalu kan 100% untuk seluruh pasien, kalau sekarang 30%-nya kewajiban rumah sakit untuk pasien-pasien COVID, sehingga memang ada jeda untuk ada yang sedikit antri, tapi kami upayakan bahwa itu dengan penjelasan yang ini dan kepastiannya disampaikan kepada pasien gitu. Nah, tuh seperti itu ya, karena kita sudah setahun lebih ya dok ya bersama COVID ini ya dok ya. Jadi ya mau tidak mau, salah satunya seperti RSHS ini ya tetap harus memberikan pelayanan prima nih untuk pasien yang COVID ya dok ya. Tapi kita juga tidak melupakan pasien-pasien yang lain di luar COVID juga nih ya. Dan kalau di RSHS sebenarnya nyaman banget, karena tidak yang namanya ibaratnya jangan takut disatuin sama yang COVID, yang tadi dokter juga udah jelasin itu pasti dipisah ya dok ya. Nah jadi ini tetap aman dan jangan takut juga nih ya. Tapi dok, ngomongin prinsip pelayanan primanya sendiri dok nih, ini dari RSHS seperti apa sih sampai saat ini? Ya prinsipnya gini, kami itu milik masyarakat Jawa Barat, jadi kami harus terus memperbaiki diri ya. Jadi selama ini kami sebenarnya sudah mengetahui titik-titik di mana simpul-simpul masalahnya gitu. Jadi sedikit-sedikit kami ubah itu, kami perbaiki untuk masyarakat Jawa Barat. Jadi kompleks sekali memang, Rumah Sakit Hasan Sadikin kompleks sekali. Jadi dan kami pun sebetulnya untuk Prima ini strateginya banyak sekali. Jadi selain tadi dari IT dan sebagainya, kami juga sekarang
memperhatikan manajemen media juga, Bu. Jadi oke. jangan sampai jadi kami ingin masyarakat memberikan masukan dan kami harus segera cepat memberikan tindak lanjutnya. Itu salah satu dari untuk Prima itu. Jadi kalau ada keluhan-keluhan kami harus tanggapi dan kami perbaiki walaupun itu memerlukan waktu yang lama, tapi paling tidak kami bisa memberikan jawaban bahwa nanti kami tindak lanjutnya adalah ini gitu. Jadi banyak hal yang kami lakukan untuk Prima ini. Siap ya. Nah tadi yang sudah banyak dilakukan nih sama RSHS nih ya. Jadi perilaku atau tindakan nih dok yang mungkin yang sudah dilakukan sama RSHS sendiri demi pelayanan Prima nih yang baru-baru aja nih, yang hubungannya sama COVID nih, karena sahabat Raka pasti kalau lagi COVID gini pengen tahu informasinya tentang COVID seperti apa, karena takutnya meskipun bukan sakit COVID, ini tetap pengen mendapatkan pelayanan Prima yang gak dibeda-bedain sama pasien COVID nih dok. Ya. Jadi kami mempunyai strategi begini. Kalau pasien itu kan masuknya dari rawat jalan dan rawat IGD ya, rawat darurat. Orang yang masuk ke dalam rawat jalan, di pintu masuk gerbang itu kan dicek suhu. Kalau suhunya lebih dari 37, itu kita masukkan di sebelah kanannya itu kami sudah mempunyai ruang poliklinik khusus infeksi COVID. Jadi di pintu gerbang kalau sudah panas, itu langsung kita belokkan. Jadi tidak masuk ke dalam polinya, kita belokkan ke ruang khusus dengan standar untuk COVID di situ. Jadi akan diperiksa lebih lanjut, apakah diperiksa PCR dan sebagainya. Sehingga yang masuk itu yang tidak ada istilahnya tidak ada gejala panas dan sebagainya, itu bisa masuk ke dalam. Tapi nanti suatu saat begitu pasien itu masuk di poli, kemudian ingin dirawat, harus dirawat, itu kami akan melakukan pemeriksaan lagi untuk PCR. Jadi untuk PCR sehingga nanti mereka harus ditempatkan di satu tempat. Seandainya negatif akan dirawatnya di tempat yang non negatif, tapi non COVID, tapi yang positif itu akan dimasukin ke gedung kemuning. Jadi terus ada pemilahan selama alur untuk masuk ke perawatan, termasuk di IGD. Kalau pasien tersebut gawat darurat nih, life saving, jadi harus segera kita lihat. Kalau memang ini life saving, kalau tidak dilakukan meninggal, itu langsung masuk ke ruang operasi dengan APD, dianggap itu COVID walaupun bukan COVID karena APD lengkap supaya karyawan kita juga aman. Tapi kalau emergency tapi kelihatannya tidak life saving, kita masih bisa memeriksa dulu misalnya HB berapa, harus ditransfusi dan sebagainya, itu masuk operasi dengan APD lengkap. Tapi kalau yang urgent masih bisa dilakukan PCR, kami tunggu. Jadi itu aman untuk kami dan aman untuk pasien dan aman untuk keluarga. Jadi hal-hal seperti itu kami lakukan demi masyarakat terpisah antara yang COVID dan tidak gitu. Jadi itu salah satu cara bagaimana kita Prima di dalam melaksanakan pasien yang non COVID juga gitu. Langsung dipisah. Oke ya. Dan kalau untuk pelayanan seperti administrasi nih dok, ini antara pasien umum dan juga misalkan BPJS nih dok. Ini kalau di RSHS sendiri sampai saat ini seperti apa dok? Ya, Hasan Sadikin itu pasien BPJS 92%. Jadi pasien umumnya hanya 10%. Ya, jadi memang kita banyaknya memang BPJS. Kan kalau BPJS sekarang sudah memakai rujukan, jadi sudah online. Jadi rujukan, jadi di Hasan Sadikin tinggal dibuka SEP, langsung bisa ke polikliniknya. Kalau pasien umum itu bisa online, daftar sendiri, apakah itu pasien baru atau pasien lama. Jadi sama, hanya nanti administrasinya aja berbeda. Pelayanannya semua sama pelayanan. Hanya kalau BPJS memakai rujukan dari rumah sakit yang lain itu berjenjang, kan kita PPK 3, jadi harus dari puskesmas dan sebagainya itu berjenjang. Kalau umum bisa langsung masuk tapi dengan online juga gitu. Nah tuh ya, jadi untuk sahabat Raka mungkin yang pengen tahu tentang gimana sih kalau untuk administrasi pasien umum atau juga BPJS yang seperti tadi tuh sahabat Raka ya, apalagi ini RSHS tadi 90% nih ya untuk pasien BPJS-nya tuh ya. Tapi tenang, ngomongin pelayanannya tadi pelayanannya sudah pelayanan Prima nih ya di RSHS nih ya. Nah dok, kayaknya kita harus mulai nih jawab pertanyaan dari sahabat Raka yang sudah masuk lewat live Instagram atau lewat WhatsApp nih. Takutnya kalau Mariska yang nanya terus nanti nggak pada kejawab nih ya. Kita dari live Instagram dulu ya. Ada Mariam Maris Muta ya, mau tanya nih, sebelum pandemi saat hamil periksa ke poli hamil lantai 4 pelayanannya Prima, khususnya ibu perawatannya dan ibu perawatan di
lantai 2 katanya. Terus polirematologi, ramah ibu menyusui. Oh, ini mah testimoni dok nih ya. Siap ya. tuh ya. Terima kasih. Alhamdulillah ya, terima kasih ya. Ya, lanjut kita ke sahabat Raka lewat WhatsApp di 0811 149 7787. Ada Ibu Iis di Kosambi. Dok, mau nanya, katanya saya dari rumah sakit swasta nih, pakai BPJS ke spesialis penyakit dalam. Terus memang sih tidak ada suruhan untuk dirujuk ke rumah sakit dari rumah sakitnya. Tapi kalau misalkan saya pengen pindah rumah sakit ke RSHS, tapi pengen ngelanjutin berobatnya, itu gimana prosedurnya dok? Silahkan. Ya, jadi Hasan Sadikin itu rumah sakit rujukan tingkat 3. Jadi artinya kami menerima rujukan dari rumah sakit di luar Hasan Sadikin yang PPK 2 karena memerlukan subspesialis gitu. Jadi kalau rujukan sudah tahu caranya seperti itu. Tapi kalau ingin langsung ke rumah sakit Hasan Sadikin, kalau BPJS itu memang jalurnya harus ke rumah sakit luar dulu, tidak bisa langsung. Kecuali kalau pasien umum itu bisa masuk langsung, walaupun sebetulnya maksud saya di situ ada poli eksekutif ya, itu di luar BPJS itu bisa langsung ke kami. Kalau mau pindah dokter sebagainya itu sebetulnya bisa saja, tapi bentuknya adalah bentuk rujukan dari rumah sakit luar gitu. Karena di kami ini adanya dokter subspesialis. Seperti COVID, kami tidak menerima COVID yang tanpa gejala, tidak boleh, karena Hasan Sadikin hanya untuk yang kritis, berat, sedang dengan komorbid gitu. Karena itu disebar di rumah sakit yang lain. Jadi ada aturan-aturannya. Kalau tidak, nanti rumah sakit Hasan Sadikin menjadi rumah puskesmas raksasa yang sebetulnya bisa dilayani di puskesmas dan rumah sakit yang lain. Jadi tetap kalau mau ke rumah sakit Hasan Sadikin, kita adalah rumah sakit rujukan gitu. Pindah boleh, tapi dengan kalau diperlukan rumah sakit rujukan untuk subspesialis gitu. Oke ya, jadi seperti itu tuh Ibu Iis ya. Jadi penjelasannya, jadi tadi kalau misalkan mau pindah, tadi ada prosedurnya ya. Lanjut lagi dok, ini ada Roni mau tanya dok, kalau untuk fasilitas dari swab atau PCR di RSHS seperti apa dok? Terus ada nggak yang hasilnya lebih cepat, sama mungkin biayanya berapa dok? Silahkan. Oh ya. Kalau biaya itu sudah ada aturannya dari pemerintah ya. Kalau PCR itu untuk pemeriksaan PCR-nya 900. Kalau antigen itu sekitar 300.000. Jadi kalau antigen itu bisa cepat, 2 jam bisa keluar. Kalau di Hasan Sadikin PCR itu dilakukannya pagi hari, biasanya jam 8 jam 9. Nanti sebelum maghrib itu sudah ada keluar hasil. Jadi memang kenapa lama PCR? Kalau swab PCR itu memang harus pengolahannya itu lama memang. Ya, pengolahannya lama, jadi tidak seperti yang rapid langsung keluar, enggak. Jadi diolah dulu, karena ini harus memperbanyak dulu RNA dan sebagainya. Jadi itu memang 6 jam, tapi termasuk cepat karena mungkin kalau di luar bisa berhari-hari ya, kalau di Hasan Sadikin sampai sore gitu. Kalau yang antigen itu memang bukan bukan yang utama, tetapi kalau cepat untuk pesawat segala macam antigen itu 2 jam sudah selesai. Siap. Antigen. Ya, swab ya. Oke ya, jadi itu untuk Pak Roni ya, mungkin sesuai kebutuhan tadi. Kalau yang paling cepat ya tadi seperti udah dijelasin sama dokter Nina ya, mungkin itu untuk keperluan yang memang urgent banget ya. Jadi boleh juga mungkin tanya-tanya ke RSHS ya, atau mungkin lewat sosial medianya aja ya dok ya. Kalau sekarang kan zaman sosial media ya, tinggal follow aja Instagramnya di @rshs_Bandung. Kita ke sahabat Raka lagi dok, di live Instagram ada lagi nih yang sudah bertanya ya. Boleh ya. Ada Sandy mau tanya nih, ibu saya kena diabetes gangren. Ya, betul ya. Usianya 62 tahun. Sekarang kakinya, jarinya udah sangat hitam kayak busuk. Bisa diobatin dan dibawa ke RSHS nggak? Baiknya gimana dulu? Mungkin prosedurnya seperti apa kalau mau dibawa ke RSHS, dok? Ya. Sekali lagi, kalau misalnya pasien BPJS tentu harus melalui puskesmas dan rumah sakit tingkat 2 dulu ya, baru di Hasan Sadikin. Nanti di Hasan Sadikin diobati karena ahli-ahli DM-nya di kita juga banyak dan luar biasa. Tapi kalau hal-hal tersebut jadi emergency,
yang akan menimbulkan kematian dengan tiba-tiba dan sebagainya, itu bisa langsung masuk IGD. Nah, dari situ nanti dilihat apakah ini memang gawat darurat untuk dirawat atau ditindak atau hanya diobati saat itu dan kemudian besoknya harus ke poliklinik gitu. Jadi karena kita PPK 3, jadi sebaiknya memang ada rujukan dulu dari rumah sakit yang lain. Kecuali kalau buat darurat bisa ke IGD gitu. Siap tuh ya, seperti itu nih untuk tadi siapa yang bertanya? Oh, untuk Sandy ya. Terima kasih. Terus lanjut lagi dari WhatsApp Dok di 0811 1497787. Ini mau nanya Dok, yang tadi sempat dibahas untuk fasilitas IGD antara yang COVID sama yang tidak COVID. Yang tidak. Nah, ini kalau misalkan dicek suhunya ternyata 37 lebih, tapi bukan COVID. Ini boleh dijelasin lagi nggak, Dok? Apakah tetap harus dibawa ke yang COVID atau yang biasa? Silahkan, Dok. Tidak, ya. Jadi kalau kita masuk IGD Rumah Sakit Hasan Sadikin, di gerbang masuk ke IGD-nya itu sudah ada petugas dengan listnya. Jadi listnya yang pertama dicek suhu, kemudian ditanya apa yang terasa sekarang. Jadi misalnya hanya flu, kemudian apakah di rumah ada yang positif atau tidak, atau bepergian ke daerah-daerah luar dan sebagainya. Jadi di situ ada checklist yang menyebabkan kita harus, yang ini harus kita cek suspeknya ke COVID. Yang ini bukan, ini infeksi biasa. Jadi itu bukan hanya suhu, tapi ada checklistnya di IGD tersebut. Jadi nanti dari checklist itu petugas sudah tahu bahwa yang ini bukan COVID. Jadi ini masuk, walaupun panas, ini masuk ke ruang infeksi. Karena mungkin saja dia infeksi tinggi karena penyakit yang lain gitu. Jadi ada checklistnya. Jadi jangan takut, takut. Tuh ya, jadi untuk sahabat Raka jangan takut demam, tapi karena takut disangkain COVID, kalau misalnya di sekitarnya tadi dulu atau tidak dalam lingkungan COVID, ini dari RSHS sendiri akan lebih teliti nih sahabat Raka. Jadi sahabat Raka nantinya dimasukin ke yang COVID atau tidak, tenang aja kalau misalkan tidak akan dimasukin ke tempat yang COVID ya, Dok ya. Tuh ya. Yang selalu dikhawatirkan ini soal masyarakat khususnya, Dok nih ya. Mungkin yang pada takut ketika sakit pas sekarang zaman COVID ya itu takutnya di COVID gitu ya. Siap nih, Dok. Ini masih lanjut, Dok, di 0811 atau 49787. Ada cukup luar biasa banget ya ini yang bertanya nih ya. Ada Ibu Herni mau tanya nih, Dok, yang tadi untuk subspesialis anak. Kalau di RSHS ada subspesialis anak untuk penyakit lambung nggak katanya? Karena kan kalau untuk penyakit lambung ini dari kecil juga ada juga, termasuk anak saya usianya 4 tahun ini bermasalah dengan lambungnya, Dok. Bahkan jadi ketika umur sekarang sampai 4 tahun ini untuk makannya juga masih tetap hati-hati. Sedangkan sudah istilahnya nanti memasuki usia sekolah, pasti seenggaknya pengen makan makanan yang teman-temannya juga makan. Nih, silakan, Dok. Ya. Ada. Jadi bagian anak subspesies anak bagian gastro. Gastro, jadi itu lambung itu masuknya ke situ. Jadi bisa. Jadi nanti kalau daftar online nanti ditanya, kalau kontak center mau ke dokter ini nanti ada jadwalnya. Kalau ini hari apa gitu. Ya. Ada di rumah sakit. Tuh, ya. Gastro. Jadi jangan khawatir, ini untuk gastro anaknya ada nih ya, Ibu Herni. Siap. Ini Mariska coba cek ke SMS, Dok. Ternyata udah ada yang gabung juga lewat SMS. Ini selamat pagi, Dokter. Saya mau tanya, nggak ada namanya ini ya. Nggak apa-apa, dari 085798 sekian. Dok, mau tanya tadi yang fasilitas BPJS. Ini kalau fasilitas BPJS, apakah kita alurnya tetap harus dari puskesmas dulu? Sedangkan misalkan ini penyakitnya adalah seperti gejala DBD nih, Dok. Apakah bisa langsung tidak untuk ke RSHS? Silahkan. Ya, DBD itu bermacam-macam. Kalau misalnya panasnya itu ya, karena panas, demam. Jadi ya, kalau hanya panas saja sebenarnya bisa masuk ke puskesmas, karena kalau di puskesmas diobati di puskesmas 1 tingkat 2. Tapi kalau ibu merasa anaknya panasnya itu sangat tinggi sampai kesadaran dan sebagainya, itu pas IGD itu tidak usah kemana-mana, langsung ke IGD. Nanti di IGD dicek. Jadi apakah ini bisa diobati saat itu, harus dirawat atau tidak perlu dirawat atau malah bisa pulang gitu. Jadi kalau dianggap gawat darurat itu masuknya ke IGD, tidak perlu ada rujukan. DPS juga itu berlaku kalau IGD tanpa rujukan boleh gitu. Jadi bagaimana emergensinya? Oke. Gitu.
Oke ya, jadi seperti itu untuk pasien DBD ya. Karena Mariska juga sempat dengar dok kemarin mungkin ada sekitaran 1 bulan ke depan, 1 bulan ke belakang. Ini banyak juga ternyata kasus DBD ya, lagi ada lagi nih dok untuk kasus DBD sendiri nih ya. Atau karena kemarin pas lagi musim hujan gitu ya dok ya, jadi ada lagi DBD nih ya. Nah, ini masih ada pertanyaan. Nah, mudah-mudahan sih ini bisa kejawab semua ya. Masih agak lumayan juga nih ya. Dok mau tanya ini untuk fasilitas yang eksekutif di RSHS nih. Ini tadi kan ini berarti masuknya pasien umum. Apakah ada juga untuk eksekutif ini masuk asuransi juga? Ada asuransi apa aja yang sudah bekerja sama dengan RSHS? Silahkan. Eksekutif itu memang kalau BPJS tidak bisa ya, tidak bisa ke situ karena aturannya berbeda gitu. Jadi untuk umum. Nah untuk asuransi ini kalau asuransi ke eksekutif itu boleh ada, gitu. Tapi ya sesuai dengan aturannya mereka bisanya kan asuransi itu ada pembatasan juga ya. Banyak ya untuk asuransi ini banyak dari beberapa BUMN termasuk yang apa namanya yang masuk ke rumah sakit. Ada beberapa. Dan itu kontraktor juga ada banyak ya di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Jadi kita membuka untuk semua kontraktor, untuk semua asuransi. Jadi kalau sudah, tapi harus yang sudah kerjasama dulu dengan Hasan Sadikin, tidak individu, karena nanti pembayarannya kan langsung dengan mereka gitu. Dan itu mereka sudah tahu, sudah jalan. Jadi kontraktor mana saja, kemudian asuransi mana saja gitu. Siap ya. Dan masih ada tambahannya dok tuh, WA lagi katanya. Ini kalau proses klaimnya sendiri seperti apa dok untuk asuransi itu? Ya, itu nanti tergantung antar asuransi kerjasamanya dengan Hasan Sadikinnya bagaimana. Biasanya tiap bulan, jadi kami yang mengklaim ke mereka. Jadi kami nanti yang sudah diperiksa oleh Rumah Sakit Hasan Sadikin, kita berikan laporan kepada asuransinya bahwa pasien ini diperiksa ini, yang diperiksa ini dengan biaya sekian gitu. Jadi nanti mereka akan mencek ulang, kalau sudah oke baru dibayar. Jadi biasanya sebulan sekali. Ya, tergantung bagaimana kerjasamanya waktu dibuat gitu. Jadi pasiennya sih langsung masuk periksa gitu aja. Nah jadi prosesnya seperti itu ya sahabat Raka, tapi intinya asuransinya atau perusahaannya harus yang sudah kerjasama sama RSHS tentunya ya. Masih lanjut nih dok, kita coba lagi jawab pertanyaan dari sahabat Raka di 081114977787. Ada Lia di Cimindi, mau tanya nih dok, ini kan kalau di RSHS tadi hampir 90% adalah pasien untuk BPJS, sedangkan umum juga pasti ada yang berobat ke RSHS. Nah untuk yang umum ini nih dok, ini apakah pelayanannya dibarengin sama yang BPJS atau tadi masuknya ke yang VIP? Silahkan. Ya, itu sama. Jadi yang beda itu cara masuknya saja. Kalau yang umum, kalau VIP memang itu untuk VIP berbeda. Tapi umum BPJS begitu masuk ke rumah sakit itu sama pelayanannya. Jadi tidak ada pemisahan apa-apa. Jadi ruangannya, pemeriksaannya sama, tapi bedanya beda status saja. Jadi disamakan, tidak dibedakan. Siap ya. Dok, kayaknya kita jawab satu lagi deh pertanyaan ini dari sahabat Raka ya. Boleh. Oke, ini ada Wina mau tanya nih dok, alhamdulillah ini saya hamil 6 bulan dan sudah di USG kalau saya hamilnya kembar nih ya. Saya memang lagi pilih-pilih nih, bingung mau ngelahirin di mana karena ada di rumah sakit swasta. Ini yang di covernya hanya untuk satu aja katanya. Satu aja gimana maksudnya ini dok? Kayaknya mungkin bayinya kali ya untuk pelayanannya atau gimana nih ya. Kalau di RSHS ini gimana pelayanan untuk yang melahirkan bayi kembar? Silahkan dok. Ya, jadi ini masih jadi permasalahan untuk pembayaran klaim bayi karena kalau kelahirannya dengan memakai alat, misalnya di vakum atau seksio dengan ada alat ini itu dibayar, tetapi itu juga masih kontroversi karena definisi operasional untuk dengan alat bantu itu juga belum beres gitu. Jadi masih bermasalah dengan klaim bayi lahir gitu. Tapi
sebetulnya kalau di Rumah Sakit Hasan Sadikin kalau kelahirannya itu normal, jarang yang masuk Hasan Sadikin karena yang ke Hasan Sadikin adalah yang dirujuk bila ada permasalahan gitu. Jadi itu saja. Jadi sampai sekarang memang untuk klaim beberapa rumah sakit masih merasa kesulitan untuk mengklaim ke BPJS untuk yang kehamilan. Kecuali kalau dengan alat itu diganti. Oh tuh ya, jadi untuk seperti itu tuh sahabat Raka ya, apalagi memang itu kalau misalkan hamilnya kembar atau 2, jadi ya untuk klaimnya ini gimana karena 2 tadi ya dok ya, sekaligus 2 ya. Bahkan mungkin kalau Mariska pikir juga berpikir oh nanti kayaknya Mariska kepengennya hamilnya juga langsung 2 kembar gitu biar sekaligus ngelahirin ya, tapi ternyata itu ya untuk cover dia sendiri, aturannya sendiri, ternyata seperti itu ya, hampir sama saja dengan ngelahirin 2 kali nih dok, cuman waktunya aja yang bersamaan ya. Nah kalau sejauh ini nih dok untuk RSHS sendiri nih ya, dan tadi berarti 30% sekarang itu adalah untuk pasien COVID ya dok ya. Nah, ini Mariska karena COVID-nya udah setahun lebih gitu ya. Jadi penasaran juga nih dok, kalau di RSHS ini untuk tingkat dari pasien COVID sendiri nih untuk saat ini, apakah menurun atau meningkat nih dok? Dan tingkat kesembuhannya sekarang seperti apa sih untuk di bulan April berarti ini ya, masih di bulan April nih dok? Ya, terima kasih. Jadi setelah tahun 2020 meningkat, kemudian Desember mulai turun, April ini sebetulnya dalam 2 minggu ini meningkat. Di beberapa provinsi malah meningkat. Bandung menurut saya meningkat karena Hasan Sadikin juga sekarang mulai meningkat lagi. Trennya tuh mulai meningkat. Jadi karena Rumah Sakit Hasan Sadikin itu kan hanya menerima pasien yang kritis, yang berat, dan yang sedang dengan komorbid ya. Jadi tentu yang banyak terpakai itu pasien ICU, yang banyak ICU, kemudian pasien-pasien yang berat. Tapi tingkat kesembuhannya memang lebih tinggi dibanding sebelumnya. Jadi tingkat kesembuhan sekarang lebih tinggi gitu, dan kematian sudah mulai menurun tingkat kematiannya. Tetapi pasien tambah banyak. Dan yang ditakutkan lagi adalah nanti kalau sudah lebaran, karena walaupun dilarang mudik, tapi ternyata kan kepatuhan terhadap 3M-nya kurang baik, jadi ditakutkan itu akan meningkat. Tetapi Rumah Sakit Hasan Sadikin masih tersedia ruangan. Jadi sekarang kita mempunyai sekitar 234 tempat tidur untuk COVID. Yang terisi sekarang di tanggal 28 ini adalah sekitar 95 pasien. Jadi masih banyak yang kosong, jangan sampai menambah sih. Artinya ya Hasan Sadikin tetap siap untuk menerima pasien-pasien COVID gitu. Tuh ya. Jadi pasiennya memang mulai meningkat sekarang. Siap ya. Agak ngeri juga ya dok ya, apalagi pas lagi puasa ini dok. Ini mungkin dari awal puasa, Mariska kalau misalkan beraktivitas kayak kerja keluar gitu ya dok. Jalanan ini macetnya udah kayak normal biasa aja nih dok sekarang ya. Tapi si lain kadang Mariska juga, aduh ngeri juga ya ini kok bisa sampai kayak gini gitu, berasa oh emang COVID-nya udah nggak ada gitu. Makanya Mariska sampai penasaran nanya sama dokter nih, apakah sekarang meningkat atau menurun nih ya. Malah sekarang banyaknya klaster keluarga ya. Jadi salah satu keluarga yang keluar kota, dia masuk ke rumah nggak bilang-bilang, ternyata semuanya kena. Waduh. Jadi banyak seperti itu. Jadi klaster keluarga yang membuat melonjaknya di Kota Bandung itu. Jadi ketidakpatuhan dalam keluarga, jadi merasa dekat di keluarga. Jadi yang baru keluar kota juga kita tanpa masker ngobrol gitu. Jadi harusnya sadar kalau misalnya keluar kota tetap pakai masker. Kemudian kalau ke rumah itu ganti baju segala macam, cuci tangan, dan tetap pakai masker kalau merasa bahwa saya baru dari luar kota dan sebagainya gitu. Karena kasihan yang di rumah. Banyak klaster keluarga sekarang. Lebih cepat penyebarannya karena serumah kan? Iya, betul dok ya. Nah ini memang yang berbahaya yang seperti ini dok, klaster keluarga, karena kan dalam lingkup yang kecil dalam satu rumah, apalagi kalau dalam satu keluarga ini misalnya ada beberapa keluarga lagi nih dok nih, ini bahkan semakin bahaya nih kalau misalkan seperti ini ya dok ya. Nah ini dok, karena udah bentar lagi mau jam 10 nih dok ya, boleh dikasih tahu lagi fasilitas untuk di RSHS untuk spesialisnya dulu deh. Kalau subspesialisnya ini terlalu banyak dok dikembangin ya. Untuk spesialisnya sendiri ada apa aja nih dok? Alat-alat ya. Jadi sekarang tuh kita mempunyai alat-alat canggih karena kita 4 tahun ke depan insya Allah Hasan Sadikin ingin menjadi rumah sakit rujukan
teranostik minimal invasif, jadi alat-alat bedah. Jadi kami mengunggulkan alat-alat bedah untuk 4 tahun ke depan menjadi rujukan Asia Tenggara maunya. Jadi alat-alat yang ada di sini banyak juga yang tidak ada di rumah sakit lain, ya. Jadi banyak alat-alat yang saya sudah bicaranya karena ini bahasanya bahasa ini ya, seperti di radiologi kita mempunyai MRI dengan 3 Tesla istilahnya. Jadi itu paling canggih, bisa terhubung dengan berbagai macam. Kemudian juga ada alat-alat radiologi yang dulunya hanya ada di rumah sakit tentara tuh TNI, RSPAD seperti DSA. Jadi untuk mengencerkan sumbatan di orang-orang yang stroke segala macam itu sekarang sudah ada di rumah sakit Hasan Sadikin. Termasuk alat-alat urologi. Jadi yang dulu kan kita hanya mengenal ada batu ginjal dipecahkan gitu ya, SWL. Tapi sekarang kita ada alat yang lebih baru lagi dari itu. Gitu, yang itu belum ada di rumah sakit yang lain. Jadi banyak alat yang saya sampaikan tadi bahwa kita mendapat 160 M untuk membelikan alat-alat yang terbaru. Termasuk seperti alat-alat ortopedi, bedah, misalnya dengan robotik ya. Jadi maksudnya dengan minimal invasif hanya masuk 2 alat, tapi dia bisa melakukan sesuatu di tulang belakang seperti itu. Itu juga baru ada di Hasan Sadikin. Jadi alatnya memang baru-baru semua. Oke. Tuh ya, ini udah banyak banget nih Sahabat Raka peralatan-peralatan yang lebih canggih dari sebelumnya ya. Yang sebelumnya udah canggih, sekarang lebih canggih lagi. Apalagi tadi target 4 tahun ke depan nih untuk RSHS seperti apa ya. Jadi unggulan dari bedah minimal invasif. Nah, di Asia Tenggara kita maunya gitu. Tuh ya, kita tunggu-tunggu nih nanti sama Sahabat Raka. Jadi nggak usah jauh-jauh kalau misalkan untuk berobat ya. Nah dok, ini kalau Sahabat Raka mungkin yang pengen nyaman, pengen tenang gitu ya, berobat ke RSHS dan tidak takut intinya karena sekarang masih dalam masa pandemi COVID-19 nih. Untuk yang tertular tuh karena di keluarganya gitu, jadi dia. Tapi untuk lingkungan pasien dengan rumah sakit, dengan karyawan antara pasien dan pasien juga kami upayakan tidak, karena kami mempunyai tim keliling tiap hari namanya Satgas yang akan memberitahu pasien, ibu duduknya di jarak, ini sudah ada tanda mohon di jarak gitu. Jadi ada keliling tuh beberapa orang tiap hari yang mengingatkan pasien supaya tetap dengan prokes. Siap ya. Jadi jangan khawatir Sahabat Raka. Kalau sekarang kan udah ditandain atau apa, kadang orang lupa tempatin aja. Tapi kalau di RSHS nih ada yang kelilingnya nih. Ada yang keliling ya. Tuh ya. Jadi nanti kalau misalkan Sahabat Raka masih tetap bandel nih, nanti ada yang negur nih ya. Dan ini Dok, mudah-mudahan dari informasi dokter ya, ini sangat bermanfaat sekali untuk Sahabat Raka, apalagi untuk yang mau berobat nih sama RSHS. Jadi jangan ibaratnya yang luar kota aja, jauh-jauh kalau sakit apa-apa datangnya ke RSHS. Apalagi kita yang ada di Bandung nih dok ya, kenapa harus jauh-jauh apalagi sampai ke luar negeri nih dok ya. Ini ada rumah sakit yang keren, bahkan nanti akan lebih keren lagi nih ya. Gak usah jauh-jauh ya, pokoknya kalau mau berobat ke RSHS. Terus tadi juga kalau misalkan takut ya karena sekarang masih COVID, tenang aja, semuanya aman. Dan tadi udah dijelasin banyak sama dokter Nina nih, langsung selaku Direktur Umum dari RSHS Bandung nih ya. Dokter, terima kasih sekali atas informasinya ya. Mudah-mudahan kita bisa jumpa lagi, ngobrol lagi, banyak lagi. Apalagi nanti kalau misalkan udah ada fasilitas yang terbaru dari RSHS, ini perlu banget dikasih tahu lagi dan Sahabat Raka harus tahu nih ya. Terima kasih banyak dokter waktunya ya. Salam sehat juga dok ya, dan lancar nih saumnya sampai nanti lebaran ya. Meskipun cewek tapi ya mudah-mudahan lancar lah ya. Oke dok, Pak Rizkanya pamit dulu ya sama Sahabat Raka juga, Sahabat Someah juga, terima kasih yang sudah bergabung di obrolan sehat hari Rabu ini. Ketemu lagi nanti minggu depan ya, masih ada dong hari Rabu ya, sebelum lebaran nanti kita masih ketemu lagi. Oke, kita balik lagi ke Nada Indonesia Populer sampai jam 12 siang nanti.